Penculikan aktivis 1997-1998 adalah penculikan aktivis pro-demokrasi yang terjadi antara pemilu legislatif Indonesia tahun 1997 dan jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998. Kasus penculikan aktivis 1997-1998 dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono. Dari kasus penculikan ini, terdapat 13 aktivis yang masih hilang dan 9 aktivis dilepas oleh penculiknya. Sejak peristiwa tanggal 27 Juli tahun 1996, saat para preman didukung tentara merampas kantor dan menyerang simpatisan PDI Pro Megawati di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, ABRI memburu kelompok tersebut yang disebut radikal. Kelompok ini berniat untuk menggagalkan pemilu tahun 1997 dan sidang umum MPR. Hal itulah yang kemudian membuat Danjen Kopassus Mayor Jenderal Prabowo Subianto menugaskan secara khusus melalui perintah lisan kepada Mayor Bambang Kristiono, Komandan Batalion 42 di bawah Grup 4 Garing Sandi Yuda Kopassus. Tugas tim adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kegiatan kelompok radikal tersebut. Mayor Bambang kemudian memanggil Kapten Fauzani Sahril Multazar, Kapten Nugroho Sulistyo Budi, Kapten Julius Silvanus, dan Kapten Dadang Hendra Yuda untuk menganalisis informasi dan membentuk tim khusus pada pertengahan bulan Juli tahun 1997. Terdapat 3 tim yang dibentuk oleh Mayor Bambang, salah satunya yang paling genting yaitu Tim Mawar. Tim Mawar bertugas untuk mendeteksi kelompok radikal, pelaku aksi kerusuhan dan teror. Bambang memerintahkan Kapten Fauzani memilih para komandan detasmen dan beberapa nama bintara anggota Yondes 42 untuk terlibat dalam Tim Mawar. Mereka yang dipilih adalah Kapten Untung Budi Harto, Kapten Jaka Budi Utama, Kapten Fauka Nur Farid, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi. Usai Tim Mawar dibentuk, mereka pun mulai menjalankan operasi. Pada tanggal 18 Januari tahun 1998, terjadi peristiwa ledakan di Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Kejadian tersebut kemudian membuat Tim Mawar mengintensifkan kerja mereka. Tim Mawar menyusun rencana penangkapan sejumlah aktivis yang dicurigai terlibat bom yang tak sengaja meledak. Mayor Bambang mendapatkan data bahwa terdapat 9 nama yang diprioritaskan untuk ditangkap oleh Tim Mawar. Mereka adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustri Lanang, Faisal Reza, Raharjo Walujo Jati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto, dan Andi Arif. Tim Mawar telah menyiapkan tempat penyekapan sekaligus markas Tim Mawar di Pos Komando Taktis atau Poskotis di Markas Kopassus Cijatung. Mereka tersebut terdiri dari ruang rapat dan 6 sel. Pada bulan Februari tahun 1998, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Kapten Fauzani memerintah Kapten Dadang, Kapten Nugroho, dan Kapten Jaka untuk menangkap Desmond. Desmond pun berhasil dibekuk ketika ia pergi keluar kantor sekitar pukul 12 siang. Penangkapan dilancarkan saat Desmond tengah turun dari mikrolet yang ia tumpangi. Setelah tertangkap, dalam keadaan tangan terikat dan mata dibalut kain hitam, Desmond dibawa ke markas Kopassus di Cijatung. Selama di markas, Desmond banyak menerima siksaan fisik, salah satunya dipukul. Ia juga dibawa ke sel bawah tanah. Setelah itu, Kapten Fauzani memerintahkan Kapten Julius untuk menangkap Aan Rusdianto, aktivis Partai Rakyat Demokratik di Rusun Klender. Malam itu, Kapten Yulis menyamar sebagai Pak RT. Ia mengetuk pintu rumah Aan. Sesaat begitu pintu dibuka, Aan langsung ditangkap dan dibawa ke markas. Rupanya Nezar juga sedang berada di rumah tersebut. Ia kemudian turut ditangkap. Keduanya dibawa ke markas dan tiba sekitar pukul 20.30. Kapten Yulis memerintah Kapten Jaka untuk tetap di Rusun Klender, barangkali masih ada orang yang akan datang. Sayangnya ketika Kapten Jaka hendak masuk ke unit yang disewa aktivis PRD tersebut, sudah lebih dulu ada petugas Koramil Duren Sawit. Mereka menangkap Mugianto yang sedang berada di dalam kamar.
Setelah Aan dan Nezar, pada tanggal 4 Februari, Pius Lustri Lanang berhasil diciduk oleh tim Mawar di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Salemba, Jakarta Pusat. Setelah Pius, disusul Haryanto Taslam yang diculik pada tanggal 8 Maret tahun 1998. Taslam merupakan salah satu aktivis PDI pro Megawati. Penculikan selanjutnya terjadi pada tanggal 12 Maret tahun 1998. Faisal Reza dan Raharja Waloyo Jati tertangkap di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Usai menculik ke-8 orang tersebut pada tanggal 27 Maret atas perintah Mayor Bambang, Kapten Fauzani diminta menangkap Andi Arief. Andi Arief adalah Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi dan Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik. Andi Arief ditangkap di rumah kakaknya. Ia kemudian dibawa ke markas dan ditahan di sel bawah tanah. 9 aktivis telah berhasil ditangkap, tetapi ternyata ada sekitar 13 aktivis lainnya yang juga ditahan oleh tim Mawar di markas Kopassus Cijantung. Salah satunya adalah Wiji Tukul. Ke-13 aktivis tersebut sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya, sedangkan 9 aktivis yang lain dipulangkan ke rumah mereka. Desmond, Pius, Haryanto, Raharja, dan Faisal Riza yang disekap selama kurang lebih 1,5 hingga 2 bulan dipulangkan ke kampung halamannya. Sedangkan Aan Rusdianto, Mugianto, dan Nezar Patria yang disekap selama 3 hari diserahkan oleh tim Mawar ke Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Maret.